Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, ini episode 14 dari serial rangkaian tuntunan wudhu yang ada di channel ini. Dan di episode 14 ini kita akan bahas tentang makruh wudhu. Episode 11 sampai 13 kita bahas sunnah, episode 14 kita bahas kemakruhan. Yang itu dianjurkan, ini makruh itu dianjurkan untuk ditinggalkan. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, makruh itu secara bahasa makruh itu artinya dibenci. Kariha yakruh itu artinya membenci. Makruh artinya sesuatu yang dibenci. Dalam perspektif ilmu fikih, makruh itu adalah sesuatu yang dilarang oleh syariat, dilarang oleh Nabi Muhammad SAW, tapi larangannya tidak sampai pada keharaman. Jadi level keharamannya, level larangannya itu level larangan yang tidak mutlak sampai pada keharaman. Dia level yang masih dikatakan karohah tanzih. Level yang makruh dibenci, maksudnya bahwa sesuatu yang dikatakan makruh adalah sesuatu yang tidak disenangi oleh syariat jika dikerjakan, tapi tidak mendatangkan dosa karena dia bukan keharaman. Itu sesuatu yang tidak utamanya muslim itu tidak mengerjakan demikian. Tapi kalaupun muslim mengerjakan demikian, itu bukan sesuatu yang dosa tapi tidak disenangi. Ya tentu bagi seorang muslim yang baik menghindari semua hal-hal tersebut. Sesuatu yang tidak disenangi oleh syariat, baik itu sesuatunya haram atau hanya sekedar makruh, tentu seorang muslim itu mestinya menjaga diri dari hal-hal tersebut. Maka itu dalam hal ini kita pelajari apa sesuatu yang tidak disukai oleh syariat dalam masalah wudhu. Walaupun keberadaannya tidak membuat wudhu itu batal, tapi tetap ini sesuatu yang tidak dianjurkan, tidak disenangi oleh syariat. Apa itu? Setidaknya kita punya ada 7 kemakruhan dalam wudhu. Pertama, menghamburkan air. Ini karena kita tinggal di negara yang alhamdulillah air kita melimpah, berbeda dengan negara-negara yang lain air yang cukup sulit. Maka kita tinggal di tempat yang air melimpah, sungai mengalir, lautnya pun luas gitu. Ada kecenderungan kalau kita lagi wudhu itu berlebih-lebihan, padahal Allah tidak menyukai. Kalau Allah sudah tidak suka, kita mau berharap apa? Padahal yang kita cari dalam ibadah, dalam hidup ini dengan ibadah adalah cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan tidak menghambur-hamburkan, insya Allah kita mendapat cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu yang namanya israf, hambur? Israf dan hambur itu artinya at-tajawuz an haddil ma'rufi wal ma'luf, melewati batas kewajaran yang dikatakan ma'ruf oleh banyak orang, atau juga melalui batas ma'luf, sesuatu yang ditetapkan. Katakanlah dalam wudhu, ketetapan wudhu itu tangan dari mulai ujung jari sampai siku. Ketetapannya begitu. Tapi ada juga ketetapan tambahan anjuran dari Nabi Muhammad untuk melebihkan. Ya, maka kadar kelebihannya cuma sampai sini. Lebih dari itu dikatakan sebagai israf. Jadi jangan berlebih-lebihan, mentang-mentang airnya banyak kemudian tangan dia wudhu sampai ketek segala sampai badan. Nah, itu berlebihan. Kepala itu diusap sebahagian saja. Seluruhnya itu sangat dianjurkan. Tapi kalau sudah ngeguyur pala sehingga pala semuanya basah, rambut basah jadi kayak iklan sampo, itu berlebihan namanya. Jadi berlebihan itu melebihi batas ke ma'ruf, sesuatu yang dikatakan baik, atau juga melebihi batas sesuatu yang sudah ditetapkan gitu. Nah, kemudian yang kedua, kemakruhan yang kedua, mendahulukan kiri daripada kanan. Ya, ini dikatakan makruh karena tidak sesuai dengan apa yang dirutinkan oleh Nabi Muhammad, baik dalam perilaku beliau dalam wudhu atau juga dalam pengajaran beliau. Jadi beliau mengajarkan wudhu tidak sekalipun memulainya dengan kiri begitu. Walaupun ini hanya istilahnya sebuah kesunahan, artinya tidak mengapa kalaupun dikerjakan, tetap mengerjakan sesuatu yang dimakruhkan itu bukan pekerjaannya seorang muslim. Seorang muslim sebisa mungkin untuk menjauhkan diri dari sesuatu yang dilarang, baik larangannya itu hanya kemakruhan, lebih-lebih kalau itu keharaman. Kemudian yang ketiga, mengusap air dengan handuk. Nah, jadi setelah berwudu, basah anggota tubuh yang basah,
sebisa mungkin jangan dibasuh, jangan diusap dengan handuk. Kenapa dilarang? Ya karena Nabi Muhammad seperti itu. Diriwayatkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim bahwa Nabi Muhammad SAW utiya bimandil. Utiya itu dikasih, diberikan mandil. Mandil itu seperti sapu tangan, anduk kecil. Falam yamassahu, dan Nabi Muhammad nggak pakai itu untuk mengusap. Keengganan Nabi Muhammad padahal di depannya ada anduk, itu mengindikasikan bahwa perbuatan itu memang tidak disenangi oleh Nabi Muhammad SAW. Karena itu sebagai umatnya kita ikutin beliau. Karena itulah wudhu jangan berlebihan, kan gitu. Itu kalau wudhunya wajar-wajar saja, nggak perlu kita anduk untuk ngelap, karena wudhunya wajar-wajar saja. Tapi kalau wudhunya berlebihan, gitu kan, itu yang diandukin bukan cuma muka tangan tapi seluruh badannya, karena emang berlebihan, karena gitu. Jadi semuanya saling berikat. Nabi Muhammad tidak perlu mengusap anggota tubuh karena memang Nabi Muhammad wudhunya sangat efisien, simple, tidak berlebihan. Kemudian juga memukul wajah, ini sesuatu yang sering terjadi bagi anak-anak biasanya ya. Dilarang atau dimakruhkan. Kenapa? Karena itu tidak menghormati wajah. Padahal wajah ini adalah anggota yang paling dihormati dari tubuh kita karena posisinya ada di kepala. Maka hormati wajah tersebut dengan tidak memukulnya ketika berwudu. 5. Membasuh lebih dari 3 kali. Kata Imam Nawawi gini, orang yang meyakini bahwa sunnahnya itu lebih dari 3 kali atau kurang dari 3 kali, jadi dia yakin. Kita kan tadi bilang rukunnya 1 kali cukup, 2 kali afdol, 3 kali sunnah, kan begitu. Nah, orang yang meyakini sunnah lebih daripada 3 atau kurang daripada 3, itu dia telah berbuat lalim, berbuat zalim, nggak boleh. Itu dengan syarat dia meyakini, gitu ya. Tapi kalau orang melebihkan 4 kali karena dia mungkin ragu, karena basuhan pertama nggak kena semua, itu bukan berlebihan sampai lebih dari 3 kali. Ini yang dikatakan makruh kalau dia meyakini lebih dari 3 atau kurang dari 3 itu sebuah kesunat. Itu yang keliru, karena tidak begitu sunnahnya dari Nabi Muhammad SAW. Kelima, meminta tolong dalam beribadah kepada orang. Ini hampir semua sama ya. Meminta tolong untuk hal ibadah itu menunjukkan ketakaburan, kesombongan, keangkuhan dalam masalah ibadah. Dan itu tidak dianjurkan. Sebaiknya wudhu sendiri kalau mampu. Kalau emang nggak mampu ya boleh diwudukan, seperti orang tua yang sudah renta misalnya, kan seperti itu. Yang ketujuh, kumur-kumur berlebihan bagi orang yang berpuasa. Ini pengetahuan yang umum yang insya Allah kita akan bahas pada episode tentang puasa, dan kita sudah bahas ini di pembacaan kitab Kifayatul Akhir pada channel ini di bab puasa. Silahkan dirujuk kembali, atau nanti pada bab puasa atau bulan puasa kita akan bahas lagi insya Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Itu dia kemakruhan wudhu yang sebaiknya kita hindari. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon dukungan untuk subscribe sekaligus menyebarkan video ini ke teman-teman yang lain. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.